Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surgi Channel kali ini akan membahas tentang konsep proses-proses sosial, khususnya amalgamasi. Proses-proses sosial itu bukanlah interaksi. Jadi ada beberapa buku yang menyamakan antara interaksi sosial dan proses-proses sosial. Kalau interaksi sosial dalam sosiologi dipahami sebagai proses understanding antara dua orang atau lebih. Jadi proses antara dua orang atau lebih melakukan kontak sosial ya, melakukan kontak sosial, dan ada proses komunikatif di situ adalah understanding. Sehingga interaksi tidak mungkin meliputi konflik ya. Jadi karena apa? Karena interaksi itu adalah adanya kesepemahaman, understanding, saling pengertian antara satu dengan yang lainnya. Maka disebut dengan interaksi. Nah, syarat interaksi tadi adalah kontak sosial dan ada proses komunikatif, saling pengertian. Nah, sementara proses-proses sosial itu bukan interaksi sosial. Proses-proses sosial itu adalah bagaimana masyarakat atau komunitas itu ingin membangun sebuah kelompok. Proses menyatukan sebuah kelompok itu disebut dengan proses-proses sosial. Nah, di proses-proses sosial ada asosiatif dan ada disosiatif. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa nggak mungkin di interaksi itu ada disasosiatif ya, karena interaksi artinya ada hubungan timbal balik, ada understanding antara individu dengan kelompok. Nah, sementara kalau proses-proses sosial adalah menyatukan beberapa kelompok. Nah, menyatukan ini bisa dengan cara asosiatif, dengan musyawarah, dengan kerjasama, dan juga bisa dengan disosiatif. Dalam bahasa sosiologi lebih disebut dengan ada hegemoni, ada represif, ada dominasi. Itu ya. Jadi menyatukan kelompok di masyarakat, menyatukan individu dan menyatukan kelompok itu disebut dengan proses-proses sosial, bukan interaksi sosial. Nah, ketika ingin menyatukan individu dan kelompok ke dalam masyarakat yang harmonis, maka disitulah dilalui dengan dua cara ya, dengan asosiatif dengan cara baik, dengan cara tanpa ada konflik, dan yang kedua adalah dengan disosiatif. Nah, amalgamasi ini amalgamasi dan akulturasi serta asimilasi itu masuk ke dalam proses sosial. Nah, seperti apa amalgamasi ini mungkin mari kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi kalau kita membuka buku yang ada di yang sering digunakan oleh beberapa beberapa guru, misalnya guru sosiologi SMA, di situ memang banyak buku yang ada di sana itu mengartikan amalgamasi ini adalah perkawinan campur ya. Jadi kalau kita tanya ke guru-guru dan juga ke siswa peserta didik SMA, apa itu amalgamasi? Jawabannya adalah perkawinan campur. Nah, ini adalah konsep yang yang miskonsep ya. Jadi perkawinan itu ya memang perkawinan itu contoh yang bagus ya untuk akulturasi, untuk asimilasi dan juga untuk amalgamasi. Tapi perkawinan itu tidak hanya contoh untuk amalgamasi ya. Jadi bisa juga perkawinan itu juga asimilasi. Dan juga bisa perkawinan itu juga akulturasi. Nah, seperti apa perkawinan itu ketika dikatakan amalgamasi, seperti apa perkawinan itu dikatakan asimilasi dan dikatakan akulturasi. Jadi taruhlah misalnya ketika
ada dua keluarga antara keluarga yang kaya dan yang miskin ya. Keluarga yang yang punya dan yang tidak punya. Nah, ketika antara keluarga yang punya dengan tidak punya, maka prosesnya contoh yang paling tepat misalnya adalah disebut asimilasi. Misalnya, taruhlah misalnya yang punya itu adalah yang perempuan, keluarga perempuan, sementara yang tidak punya ini adalah keluarga laki-laki. Nah, ketika pertemunya antara dua keluarga ini, maka apakah akulturasi, apakah asimilasi, apakah itu amalgamasi. Nah, ketika terjadi perkawinan antara dua keluarga tadi yang berbeda karakteristik ya, sosiologis, ada yang kaya dan ada yang miskin, maka ketika kenyataan empirisnya itu adalah perempuan yang kaya tadi itu merasa, keluarga perempuan yang kaya itu merasa superior ya, sehingga akhirnya mendominasi. Karena laki-laki ini adalah dari keluarga miskin, maka dia harus mengikuti tata cara yang ada di keluarga yang kaya ini. Maka itu disebut dengan asimilasi. Jadi bagaimana keluarga yang miskin ini, yang tidak punya ini harus menyesuaikan diri dengan keluarga yang kaya, yang punya dominasi. Ya, itu disebut dengan asimilasi. Nah, misalnya ini keluarga tadi misalnya yang kaya dan yang miskin tadi itu misalnya mungkin lebih cocok untuk asimilasi ya, karena disitulah memang kalau menurut Marx itu adalah materi itu menjadi dasar, fondasi, menentukan siapa yang berkuasa dan siapa yang tidak. Jadi hubungan-hubungan sosial yang dibangun dari materialisme antara kaya dan yang miskin ini akhirnya menimbulkan menimbulkan dominasi, kata Marx itu ya. Nah, ketika adanya dominasi itu ketika adanya hubungan sosial yang tidak seimbang, itu maka disebut dengan asimilasi. Karena apa? Karena dari keluarga yang laki-laki itu atau si laki-lakinya itu sendiri mungkin akan banyak menanggalkan kebiasaannya karena dia nggak bisa punya kuasa untuk mendefinisikan. Nah, ketika yang bisa mendefinisikan ini keluarga yang kaya, maka laki-laki ini jelas otomatis dia akan meninggalkan kebudayaan-kebudayaan yang selama ini dimilikinya. Nah, itulah disebut dengan asimilasi. Nah, ketika misalnya ada keluarga yang seimbang, tidak kaya dan tidak miskin, atau sama-sama kaya ya, atau sama-sama miskin ya. Nah, ketika ada perkawinan yang di situ antara keluarga yang sama-sama kaya atau yang sama-sama miskin, nah kemungkinan akulturasinya sangat tinggi. Kenapa? Karena keluarga ini adalah punya basis budaya dan basis sosial yang sama. Ketika sebuah keluarga bertemu dalam sebuah ikatan perkawinan dan memiliki basis sosial yang hampir sama, nah kemungkinan di situ akan ada tidak ada dominasi karena sama-sama punya atau sama-sama nggak punya. Nah, maka disitulah itu akan ada share bersama, share kebudayaan bersama. Yang laki-laki akan tetap membawa kebudayaannya, yang perempuan juga tetap akan membawa kebudayaannya, sehingga di situ ada semacam nanti akan menimbulkan semacam ini. Jadi tidak ada yang melarang di situ ya. Jadi budaya laki-laki itu juga dilarang, perempuan juga nggak dilarang, tetapi sama-sama akan membangun budayaannya dan di situ mungkin akan terjadi semacam interaksi ya. Akan terjadi interaksi dan ada yang terjadi hubungan sosial yang egaliter, yang saling-saling berkontribusi. Nah, ketika saling-saling berkontribusi inilah itu akan memunculkan akulturasi. Jadi tidak ada yang menanggalkan, tidak ada yang didominasi, kan gitu ya. Tidak ada yang didominasi, tapi kedua keluarga ini sama-sama enjoy, sama-sama membangun kebiasaan bersama dan masih bisa diidentifikasi. Misalnya yang satu dari kultur nelayan, yang satu dari kultur misalnya petani. Nah, akan tetap ada itu misalnya. Ada budaya pertanian, budaya nelayan ini akan tetap terbawa dalam satu pihak atau
dalam keluarga itu. Jadi sama-sama saling mengisi. Nah, sama-sama saling mengisi inilah disebut dengan akulturasi. Nah, jadi akan berbeda lagi dengan asimilasi tadi ya. Nah, di situ ketika perkawinan itu dengan basis material, dengan basis kebudayaan, basis modal sosial yang sama, maka kemungkinan akulturasinya sangat tinggi karena tidak ada yang merasa paling berkuasa, karena tidak ada yang merasa paling istilahnya berat untuk mendominasi. Nah, amalgamasi ini kalau dalam perkawinan itu misalnya contoh yang paling tepat adalah tadi bisa tidak harus perkawinan campur ya. Jadi kalau amalgamasi itu tidak harus perkawinan campur. Perkawinan tadi antara yang kaya dan yang miskin, antara yang sesama kaya atau sesama miskin. Tetapi kalau mereka punya anak, ya, jadi melahirkan anak. Melahirkan anak inilah yang akan disebut dengan amalgamasi. Jadi amalgamasinya itu adalah anaknya itu. Karena anaknya nggak mungkin walaupun mirip dengan bapaknya, hidungnya atau telinganya mirip dengan ibunya, tetapi kan ini hal benar-benar baru ya, bukanlah yang nggak bisa, artinya generasi yang baru, generasi dari perkawinan tadi itu. Nah, jadi amalgamasi ini adalah untuk yang perkawinan itu bukan persoalan perkawinan campur ya, tapi perkawinan apapun kalau yang melahirkan anak itu disebut dengan amalgamasi. Tetapi kalau dia tidak melahirkan anak, ya berarti bukan amalgamasi kan gitu ya. Berarti bukan amalgamasi kalau tidak melahirkan anak. Tapi kalau dari sisi budaya misalnya amalgamasi misalnya tadi kan dari sisi sosial ya, misalnya asimilasi tadi ketika satu mendominasi kan, atau akulturasi ketika tidak ada dominasi. Nah, atau misalnya sebuah keluarga ini ingin benar-benar membangun kultur yang baru. Nah, ini agak kesulitan ya, kultur yang baru ini tetap bisa nanti larinya tetap ke asimilasi atau ke akulturasi. Tetapi kalau benar-benar anak tadi yang melahirkan anak laki-laki, anak perempuan, nah itu disebut dengan amalgamasi. Nah, untuk itu maka kita akan coba apa itu amalgamasi agar tidak terjadi miskonsep. Baik. Amalgamasi. Jadi amalgamasi menurut kamus The American Heritage dan beberapa kamus lainnya, amalgamasi digunakan untuk menggambarkan sebuah kondisi yang dihasilkan dari tindakan penggabungan. Nah, jadi ada tindakan penggabungan tadi juga bermakna sebuah konsolidasi atau merger beberapa perusahaan. Jadi penggabungan ya. Atau menurut kamus online Merriam-Webster, amalgamasi adalah tindakan atau proses menyatukan ya, amalgamating, atau penggabungan keadaan atau penggabungan dua korporasi. Atau dalam Wikipedia, amalgamasi mendefinisikan amalgamasi sebagai proses penggabungan atau penyatuan beberapa entitas menjadi satu bentuk. Entitas menjadi satu bentuk. Amalgamasi berarti penggabungan, peleburan atau proses pencampuran dan tindakan pencampuran. Kalau dalam istilah geopolitik ya, amalgamasi itu mengacu pada penggabungan dua atau lebih unit administratif. Penggabungan. Nah, ini sebenarnya tadi amalgamasi itu tidak hanya contoh di pernikahan ya. Bahkan sebenarnya amalgamasi itu sebenarnya lebih bukan di sosial. Amalgamasi itu biasanya awalnya adalah malah di kimia, pencampuran kimia atau pencampuran dua zat, dipeleburkan dan akhirnya menjadi barang baru, itu disebut dengan amalgamasi. Atau contoh yang paling sederhana itu adalah ketika oksigen bertemu dengan hidrogen ya. Ada oksigen ketemu dengan hidrogen akan menjadi air. Nah, air inilah amalgamasi. Jadi air ini tidak bisa lagi diidentifikasi oksigen dan hidrogennya, tapi sudah menjadi barang baru ya, air. Jadi di situ ya. Nah, kalau jadi sebenarnya dalam hal dalam hal kimia, dalam hal misalnya
ketika barang-barang seperti ini apa ya, atau mungkin juga termasuk warna ya. Dua warna dicampur menjadi warna yang baru, itu juga amalgamasi ya. Jadi dua warna dicampur lalu menghasilkan warna yang baru, itu juga amalgamasi. Nah, ya, jadi itu atau misalnya menciptakan semacam logam atau besi atau jet apalah, yang artinya itu campuran dari dua zat dan akhirnya menjadi barang baru ya, yang benar-benar baru dan punya karakteristik yang baru ya, itu disebut dengan amalgamasi. Nah, kalau ingin tidak jauh-jauh lagi, sebenarnya contoh yang amalgamasi yang paling gampang itu adalah ini, misalnya kalau dari paling yang kecil ya, misalnya adalah RT ya, RT atau RW. Gabungan dari beberapa RT dan beberapa RW akan bisa menjadi dusun awalnya dan menjadi desa. Ya, desa dan dusun ini berbeda ya, dari RT tadi. Nah, itu namanya disebut dengan amalgamasi. Desa berbeda dengan RT RW. Tapi desa ini sebenarnya adalah gabungan dari RT RW. Nah, jadi itu sebenarnya yang contoh yang lebih enak ya, tidak harus perkawinan campur ya. Nah, misalnya kecamatan itu juga adalah contoh dari amalgamasi karena penggabungan dari administratif desa-desa yang ada. Jadi desa-desa yang ada berkonsensus menjadi kecamatan. Nah, kenapa? Kecamatan ini akan berbeda karakteristiknya dengan desa. Baik dari sisi pimpinannya, baik dari sisi kelembagaannya, baik dari sisi aturannya, regulasinya, ya berbeda. Nah, gabungan antara kecamatan-kecamatan, nah itu akan menjadi kabupaten. Nah, itu adalah contoh dari amalgamasi. Nah, ini kan lebih enak ya, sehingga kita lebih paham ya. Kan gitu, karena entitas kabupaten itu berbeda dengan entitas kecamatan dari sisi kelembagaannya. Ya, dari sisi kewenangannya, dari sisi regulasinya juga berbeda. Nah, penggabungan kabupaten menjadi provinsi itu juga amalgamasi. Karena provinsi ini akan berbeda dari sisi apapun dari kabupaten, dari sisi kewenangan, dari sisi kekuasaan, dari sisi regulasi. Nah, ini contoh yang tepat ya. Jadi agar kita tidak salah paham tentang amalgamasi, karena tadi amalgamasi itu adalah sekali lagi adalah masuk ke proses-proses sosial untuk menyatukan dua kelompok, dua individu atau lebih itu ya. Oke, baik. Nah, ya, amalgamasi itu juga banyak jadi dalam praktek bisnis ya. Praktek bisnis. Misalnya perusahaan A dan perusahaan B beroperasi di pasar. Perusahaan A dan perusahaan B melebur menjadi perusahaan AB. Perusahaan AB. Nah, perusahaan A dan perusahaan B ini menyerahkan semua saham, ekuitas pemilikan saham pada perusahaan AB. Aktiva dan kewajiban amalgamasi perusahaan A dan B ditransfer ke perusahaan AB. Para pemegang saham perusahaan A dan perusahaan B akan diberi saham perusahaan AB. Perusahaan A dan B kehilangan eksistensi masing-masing, kehilangan identitasnya, dan terus beroperasi bersama-sama atas nama perusahaan AB. Jadi itu dalam contoh untuk amalgamasi. Juga banyak praktik di bisnis ya. Baik. Atau seperti ini, Maruti Motor itu beroperasi di India dan Suzuki berbasis di Jepang, digabung untuk membentuk sebuah perusahaan baru bernama Maruti Suzuki India Limited. Nah, ini juga termasuk adalah amalgamasi. Atau Tata Sun beroperasi di India dan AIA Group yang berbasis di Hong Kong digabung untuk membentuk sebuah perusahaan baru bernama Tata AIG Life Insurance. Nah, jadi konteks bisnis amalgamasi ada penggabungan atau konsolidasi dan menjadi benar-benar perusahaan baru ya. Tidak bisa lagi diidentifikasikan dari perusahaan sebelumnya karena perusahaan-perusahaan yang sebelumnya ini sudah kehilangan identitas, kehilangan entitas gitu ya. Jadi ini
Kalau ingin referensi lebih lanjut, kita membaca buku ini, buku Sosiologi, Konsep, Teori, dan Metode. Jadi ini adalah buku referensi yang tepat ya untuk amalgamasi. Jadi sekali lagi, ini amalgamasi itu adalah masuk proses-proses sosial, dan intinya adalah bagaimana dua entitas, dua individu atau dua kelompok ini bergabung menjadi dan menghasilkan entitas yang baru. Jadi contoh yang paling tepat itu misalnya dan paling dekat dengan kita itu misalnya adalah desa. Desa itu adalah gabungan dari RT RW, dan antara entitas RT RW dengan desa itu berbeda dari sisi kewenangan, kekuasaan, dan regulasinya kan gitu ya. Nah, termasuk tadi itu penggabungan antara desa-desa akan menjadi kecamatan. Nah, kecamatan juga berbeda dengan desa ya, dari sisi tadi kekuasaan, kewenangan, dan termasuk birokrasinya ya. Birokrasinya juga berbeda. Nah, atau juga kecamatan. Kecamatan itu adalah penggabungan dari desa-desa. Nah, atau juga tadi itu kabupaten juga penggabungan dari kecamatan-kecamatan dan seterusnya akhirnya sampai ke provinsi. Nah, itu adalah amalgamasi. Dan amalgamasi ini sebenarnya bukan sebenarnya lebih awal itu adalah di kimia ya, proses-proses kimia. Penggabungan pencampuran dua zat akhirnya menghasilkan barang baru seperti oksigen bertemu dengan hidrogen akan menjadi air kan gitu ya. Mungkin itu saja, bisa membaca buku ini lebih lanjut, dan terima kasih. Baik.